Apa yang akan terjadi jika kamu bangun di tengah hutan 50.000 tahun yang lalu? Mari kita bahas. Kamu membuka mata, tidak ada suara kendaraan, tidak ada notifikasi, tidak ada rumah, tidak ada jalan raya. Yang ada hanyalah pepohonan raksasa yang menjulang tinggi ke langit, udara dingin yang menusuk paru-paru, dan suara-suara asing dari segala arah. Awalnya kamu mungkin berpikir sedang bermimpi, namun beberapa menit kemudian, kenyataan yang jauh lebih mengerikan mulai terasa. Kamu tidak berada di hutan biasa, kamu berada di bumi 50.000 tahun yang lalu. Dan pertanyaan terbesarnya, bukan bagaimana kamu bisa sampai di sini, tetapi berapa lama kamu bisa bertahan hidup. Karena meskipun kamu hidup di zaman modern dengan akses internet, pendidikan, dan teknologi, semua pengetahuan itu mungkin tidak banyak membantu ketika tiba-tiba dilempar ke dunia yang belum mengenal peradaban. Yang mengejutkan, ancaman pertama yang akan membunuhmu mungkin bukan predator, melainkan psikologi manusia itu sendiri. Mari kita mulai dari jam pertama. Saat menyadari kamu benar-benar sendirian, otakmu akan mengalami sesuatu yang disebut respons stres akut. Ini adalah sistem kuno yang diwariskan dari nenek moyang kita. Detak jantung meningkat, napas menjadi lebih cepat, tubuh membanjiri darah dengan hormon adrenalin. Masalahnya, otak manusia tidak terlalu bagus membedakan ancaman nyata dan ancaman yang dibayangkan. Dalam keadaan panik, kemampuan berpikir logis bisa turun drastis. Banyak orang percaya mereka akan langsung bertindak seperti pahlawan film survival. Padahal, penelitian psikologi menunjukkan sebagian besar manusia justru mengalami kebingungan. Dia membeku atau membuat keputusan buruk saat menghadapi situasi ekstrem. Jadi, kemungkinan besar, 1 jam pertama akan dihabiskan untuk berjalan tanpa arah sambil mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Dan itu sudah merupakan masalah besar, karena setiap langkah yang kamu ambil menghabiskan energi. Energi berarti kalori. Kalori berarti kesempatan hidup. Sekarang mari lihat musuh berikutnya, air. Kebanyakan orang mengira makanan adalah kebutuhan utama untuk bertahan hidup. Padahal manusia bisa hidup berminggu-minggu tanpa makanan, tanpa air, mungkin hanya beberapa hari. Di hutan purba, menemukan air tidak selalu berarti menemukan keselamatan. Air yang terlihat bersih bisa mengandung bakteri, parasit, atau mikroorganisme yang belum pernah ditemui tubuhmu. Ironisnya, tubuh modernmu mungkin justru lebih rentan dibanding beberapa manusia purba yang telah beradaptasi dengan lingkungan tersebut selama ribuan generasi. Lalu datang malam pertama. Hari ini kita hidup di dunia yang hampir selalu terang. Dan disinilah keadaan mulai benar-benar menyeramkan. Lampu jalan, lampu rumah, layar ponsel, dan lampu kendaraan. Tetapi, 50.000 tahun lalu, malam adalah sesuatu yang benar-benar gelap. Gelap, total. Begitu gelap, hingga kamu bahkan kesulitan melihat tanganmu sendiri. Banyak orang menganggap takut gelap hanyalah ketakutan anak kecil. Padahal, rasa takut terhadap kegelapan kemungkinan merupakan salah satu mekanisme bertahan hidup tertua. Dalam sejarah manusia, nenek moyang kita tidak takut pada gelap itu sendiri. Mereka takut pada apa yang mungkin bersembunyi di dalamnya. Dan mereka punya alasan bagus. Saat malam tiba di dunia purba, predator mulai aktif. Kucing besar, serigala, hyena, beruang, dan berbagai hewan lain yang jauh lebih terbiasa hidup di alam liar dibanding dirimu. Setiap ranting yang patah, setiap suara daunan, setiap gerakan kecil di balik semak akan membuat otakmu membayangkan kemungkinan terburuk. Menariknya, psikolog menyebut fenomena ini sebagai hypervigilance, yaitu keadaan ketika otak menjadi sangat waspada terhadap ancaman. Masalahnya, kondisi ini menghabiskan energi mental dalam jumlah besar. Artinya, bahkan tanpa diserang apapun, rasa takut saja bisa membuatmu kelelahan. Ketika matahari terbit keesokan harinya, ancaman berikutnya muncul, makanan. Banyak orang berpikir mereka bisa berburu, tetapi berburu adalah salah satu aktivitas paling sulit yang pernah dilakukan manusia. Bahkan pemburu penggampul yang telah berlatih seumur hidup, sering pulang tanpa hasil. Kamu mungkin mencoba mencari buah. Masalahnya, apakah kamu tahu mana yang aman dimakan? Di supermarket, hampir semua makanan sudah diberi label. Di alam liar, satu kesalahan kecil bisa berarti keracunan. Tubuh manusia modern juga kehilangan banyak pengetahuan alam yang dulu dimiliki nenek moyang kita. Dulu,
mengenali tanaman adalah keterampilan dasar. Hari ini, banyak orang bahkan tidak bisa membedakan tanaman pangan dan tanaman beracun. Dan ini membawa kita pada fakta yang menarik. Manusia sebenarnya bukan spesies terkuat. Kita bukan yang tercepat. Kita bukan yang paling besar. Kita juga bukan yang paling ganas. Jadi mengapa Homo sapiens berhasil menguasai planet ini? Jawabannya, bukan otot, melainkan kerjasama. Kemampuan bekerja dalam kelompok adalah senjata rahasia terbesar manusia. Dan disinilah masalah terbesar muncul. Jika kamu benar-benar sendirian. Kesendirian bukan hanya masalah emosional. Kesendirian adalah ancaman biologis. Penelitian menunjukkan bahwa otak manusia bereaksi terhadap isolasi sosial hampir seperti rasa lapar atau rasa sakit. Nenek moyang yang terpisah dari kelompok memiliki peluang hidup yang jauh lebih kecil. Karena itu, otak kita berevolusi untuk menganggap kesepian sebagai keadaan berbahaya. Jadi setelah beberapa hari sendirian di hutan purba, kamu tidak hanya melawan alam, kamu juga melawan dirimu sendiri. Mulai muncul kecemasan, ketakutan, putus asa, bahkan halusinasi. Banyak orang yang mengalami isolasi ekstrem melaporkan mulai mendengar suara-suara yang sebenarnya tidak ada, karena otak manusia dirancang untuk hidup bersama manusia lain, bukan sendirian. Sekarang, mari bayangkan skenario yang lebih menarik. Bagaimana jika kamu berhasil menemukan kelompok manusia purba? Apakah mereka akan menerimamu atau justru membunuhmu? Jawabannya tidak sesederhana yang terlihat. Banyak bukti menunjukkan bahwa manusia purba mampu bekerja sama, merawat anggota kelompok yang sakit, dan bahkan membantu orang yang terluka. Namun, mereka juga sangat berhati-hati terhadap orang asing. Bagi kelompok kecil pemburu pengumpul, orang asing bisa berarti ancaman terhadap makanan, wilayah, atau keselamatan, bahwa kamu bukan ancaman. Jadi, peluangmu diterima akan sangat bergantung pada kemampuanmu menunjukkan. Dan inilah ironi terbesar. Semua teknologi modern yang kamu banggakan mungkin hampir tidak berguna, tetapi kemampuan sosialmu, itulah yang bisa menyelamatkan hidup. Kemampuan membaca ekspresi wajah, memahami bahasa tubuh, menunjukkan niat baik. Semua itu jauh lebih berharga daripada mengetahui cara menggunakan komputer. Semakin lama kamu hidup di sana, semakin kamu akan menyadari sesuatu yang mengejutkan. Tubuh manusia sebenarnya masih membawa banyak warisan dari dunia purba. Rasa takut terhadap ular, ketertarikan terhadap api, keinginan mencari perlindungan, kecenderungan membentuk kelompok. Semua itu adalah jejak evolusi yang masih hidup di dalam diri kita. Dengan kata lain, sebagian dari dirimu sebenarnya sudah pernah hidup di dunia itu. Bukan secara pribadi, tetapi melalui jutaan generasi nenek moyang yang membentuk otak dan tubuhmu. Namun, meskipun kita membawa warisan tersebut, kenyataannya manusia modern akan kesulitan bertahan. Kita terlalu bergantung pada teknologi, terlalu terbiasa dengan kenyamanan, terlalu jauh dari lingkungan yang membentuk spesies kita. Dan mungkin itulah pelajaran paling menarik dari eksperimen imajiner ini. Ketika kita melihat manusia purba, kita sering membayangkan mereka sebagai makhluk primitif yang hidup dalam dunia sederhana. Padahal, kenyataannya mereka bertahan menghadapi tantangan yang bahkan mungkin tidak sanggup kita hadapi hari ini. Mereka membaca alam seperti kita membaca layar ponsel. Mereka mengenali jejak hewan seperti kita mengenali logo aplikasi. Mereka memahami lingkungan dengan tingkat detail yang luar biasa. Dan tanpa mereka sadari, kemampuan itulah yang membuka jalan bagi seluruh peradaban manusia. Jadi jika suatu hari kamu benar-benar bangun di tengah hutan 50.000 tahun yang lalu, kemungkinan besar kamu tidak akan menjadi pahlawan. Kamu tidak akan langsung berburu mamus. Kamu tidak akan membangun kerajaan. Kamu bahkan mungkin kesulitan melewati minggu pertama. Tetapi pengalaman itu akan mengajarkan satu hal yang sering kita lupakan. Manusia tidak menjadi spesies dominan karena paling kuat. Manusia menjadi spesies dominan karena mampu belajar, beradaptasi, dan bekerja sama. Dan mungkin itulah kekuatan terbesar yang pernah dimiliki manusia sejak awal sejarahnya. Dan jika kamu menyukai video seperti ini, jangan lupa subscribe untuk video edukatif menarik berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.